Bismillahirrahmanirrahim. Hukum dalam Nabi Isra dan ikut tetap ing dalam sadurunge. Ikut tetap ing dalam sadurunge hijratun Nabi al-Isra utawi Isra cuma kuwangi min Makkah saking tanah Mekah Lailan Dikutsin maring tanah Kudus so hidro kanggen merui so Kudusin wabak dari Israel dan itu tetap di dalam satu Isra merujun utawi naik munggah disamai maring langit hatta ro'a sehingga ningali sinten an-nabiyyu kanjeng Nabi Robban ing sampeyan kalama halikan Daud sinten Robban min wairi kaifin saking tanpa bertingkah bani sorin lan batasan Oftarodolan berdoake sinten Allah sinten Robban alaihi ingatasi kanjeng Nabi Khomsan ing seket bada Khomsan ing limo bada khomsina ing dalam sakwise seket Farodo mesti sapa Allah ing khamsan ba'da khamsin wa balawala sekake sinten kanjeng Nabi al-ummah ing umat bil Isra'i kelawan beritane Isra wa fardhi khamsatin lan beritane wajibe sholat lima bila intiroin kelawan tanpa korfaza temen-temen bejo soposodikun tongkang banget temene ditasdikin kelawan oleh benerake sodik lahu maring Isra Wasidiku utawi benerake diluruji kelawan cat aslinya belum wasidiku diluruji terus dibalik karena nanti menyesuaikan wazan wabila urujilan nyawa wasidiku
Wasidiku utawi benerake atau percaya bil uruji kelawan mi'raj munggah ke langit iku wafano coki apa asidiku ahlahu ing hae ahlahu ing hae utawa sifat-sifate Abu Bakar utawa sodik sifat-sifate Abu Bakar. Wahadihi utawi iki kabeh iku aqidatun keyakinan mukhtasaratun kang ringkes wasahlatun wali awami wasahlatun lan gampang lil awami maring wong awam muyassaratan halekan den gampang nadimutilka utawi kang nadumake iki akidah iku Ahmad Sayyid Ahmad Al-Marzuki man rupane man wong yang kami kang sebangsa sapa man wisodiki maring wong kang temen Kanjeng Nabi kang temen al-Mustafi kang den benerake. Alhamdulillah sekali ini suci kulilahi wassalam dan mugi-mugi paring kabar rahmat takdir salaman dan sholat saking Allah salaman lan mugi-mugi paring tambahi keselamatan sinten Allah ala Nabi ingat kasih kanjeng Nabi khairiman kang dadi luwih api-api wong kot alimakan anduweni ilmu kot alimah kan teman-teman ngerti sapa man kang anduweni ilmu wal alilan ing atase keluargane kanjeng Nabi wasohbilan pira-pira sahabat kanjeng Nabi wa kulli mursyadin lan sahabat-sahabat kang yang tubuhake wa kulli man lan ing atase sahabat-sahabat wong di khairil huda kelawan wing api-api dituduh yang tadi kang anut sapa man aslinya wa kulli man yang tadi di khairil huda karena itu dibolak lepaskan sama wazan membuat nabung itu ada wazannya kalau lepas dibolak-balik wa as'ala lan nyuwun sinten ing musane utawa ingsun wa as'ala nyuwun sapa ingsun musane al-karim ing Allah kang moho luman al-ikhlaso ikhlasul amali ing ikhlasi amal wa kuliman lan manfaati ing saben-saben wong qad ishtawala kang teman-teman ketunggul sapa man biha kelawan hadhihi abiyat hadhihi aqidah abiyatuha utawi jumlah BT aqidatul awam hadhihi aqidah iku maizu jumlahnya lapat maizu itu hitungan ada jadul jumlahnya kalau mim 40 ya 10 zat 7 di jumlahnya 40 ditambah 10 ditambah 7 jadi 57
Ba'dal jumal ing dalam sawise jumlah setelah total min berapa yang berapa zat berapa taruha utawi ditimongsone hadil ayat waktu penyusunannya iku lihayubar jumlahnya dapat lihayubar lam yang 30 iya 10 40 ya. H 8 48 iya 10 8 Gem dan alif 200 Gem Gem itu sedikit roh 200 di jumlahnya 1258 tahun penyusunannya di abad ke-13 Hijriah. Sama ibu ngarani sapa ingsun ing hadisi akidah awam min wajibin nyatane perkara kang wajib fitini dari agama ini kelawan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla hijratil Nabi al-Isra'u kata Lailan dibatasi hijrah di perjalanan malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Mekah ke Masjidil Aqsa itu dilakukan oleh Rasulullah sebelum hijrah, ya. Sebelum hijrah ke Madinah dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini termasuk hal-hal yang harus diyakini bahwa Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Harus diyakini, wajib bagi kita untuk meyakini. Jika tidak yakin, ya berarti tidak percaya kepada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ulama sudah sepakat ya, kita harus ijma, kita nggak boleh menolak. Soalnya mereka yang ahlinya. Tapi kalau masih muktala, terserah di kaum mana, misalkan perhilafannya kuat, sama-sama mutabar, sama-sama dipertimbangkan. Ini berani ragunan orang yang tak jelas. Silap yang dipertimbangkan ini kayak ya ini sama kayak ini beda. Sama-sama alim, kita ikut yang mana. Ada masih tengah ya tembakan cukup sudah hilang namanya. Terus wabak Isra'il nurujun sama, setelah Isra nurujun sama. Mi'raj itu apa yang naik ke langit Sidratul Muntaha, tembus aras kan sampai lebih dari aras sampai sana. Hatta ro'a robban kalam, sehingga Nabi melihat Allah dan mendapatkan kitab, mendapatkan kalam taklimat. Ya Allah, kalimullah yang diajak bicara oleh Allah itu dua. Yang diajak bicara langsung nanti itu dua, Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu
istimewa. Hatta ro'a an-nabiyya robban, hatta ro'a an-nabi robban kaif. Min ghairi kaifin, kaifnya, situasinya kayak apa, modelnya kayak apa, enggak ada, enggak bisa digambarkan. Wal hisorin, dan batasannya kayak apa pas waktu Rasulullah bertemu dengan Allah terus didahului itu kayak apa. Min ghairi kaifin, kita tidak boleh menisbatkan hal yang sama, hal sifat-sifat makhluk pada Allah. Beda kaifnya, situasinya kayak apa ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat, tidak ada model, tidak ada yang tahu. Waftaradu alaihi khamsan ba'da musim farad, dan pada waktu itu difardukanlah sholat 5 waktu setelah awalnya 50 waktu sesuai dengan ukuran takaran yang ditetapkan. Berarti perintah wajib sholat itu mulai malam. Kalau melihat dari perintahnya berarti subuh sudah wajib. Subuh pada waktu itu Rasulullah sudah wajib sholat. Tapi Rasulullah sholat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, perintah pertama, perintah sholat yang pertama kali dilakukan dalam sejarah adalah sholat. Padahal kewajibannya sholat sunnah, karena tata caranya belum diajarkan oleh mereka sendiri. Salah, belum wajib karena belum mungkin melakukan. Isra Mi'raj itu terjadi berkhilafan. Apakah waktunya itu berapa lama perjalanan Rasul? Saya mengatakan 4 jam. Mekah ke Masjidil Aqsa, ke langit Sidratul Muntaha, mentok-mentoknya langit itu 4 jam. Sangat cepat. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan lebih sedikit ya. Ada yang mengatakan ketika Rasulullah kembali tempat duduknya itu masih hangat, belum sampai dingin, sedikit buruan masuk Allah. Terus balawal umatan bil Isra'i wa fardiqam sakin bilang firoi, dan Rasulullah menyampaikan, ini wajib kita yakini bahwa Rasulullah menyampaikan kepada umat bahwa Rasulullah melakukan Isra, perjalanan malam. Wa fardiqam sakin, dan Rasulullah mendapat kewajiban sholat bila ini tanpa ada. Kalau kita tidak meyakini ini, jadi akidah kita itu harus diragukan. Rasulullah ini menyampaikan berita, Rasulullah ini menceritakan enggak Isra Mi'rajnya kepada para sahabat, kepada orang-orang kafir. Ini ceritakan, disampaikan oleh Rasulullah. Perintah sholat pun juga disebut. Fadfaza sabikun kita sedikit lagi, wabil uji asyidku wafa'an. Dan yang paling beruntung adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, salah seorang yang sangat membenarkan, langsung mantap kepada Rasulullah tanpa berpikir panjang, yakin. Padahal hal tersebut hal yang mustahil, sangat mustahil. Artinya kalau sekarang terjadi seperti itu, wajar jika tidak orang perlu menanyakan buktinya apa bukti
artinya kamu cuma 4 jam melakukan perjalanan sholat. Tapi Abu Bakar langsung berarti Abu Bakar betul-betul sudah menyelidiki Rasulullah. Sebelum itu sudah tahu latar belakang Rasulullah itu karena dijuluki Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Sepakat kaum Mekah yang dipimpin Nabi. Padahal mereka kaum kafir pula. Sampai dipercaya untuk peletakan Ka'bah. Dan Abu Bakar ini sudah meneliti Rasulullah. Wasidiku bil umur wafa'ahnahu. Pembenaran dari Abu Bakar bahwa Nabi itu melakukan mi'raj naik ke langit, wafa'ahnahu, sesuai dengan sifat-sifatnya. Abu Bakar itu sifat-sifatnya dia menerima kebenaran, pas dengan sifat siddiq. Setiap hal kebenaran diterima, hal-hal yang diyakini kebenaran. Wahadihi akidatun nasoroh, ini adalah akidah yang ringkas. Wasahlatun lil awam muyassarah, dan bagi orang awam mudah dipahami, mudah dipahami. Orang awam itu maksudnya orang-orang yang baru belajar dasar-dasar agama. Nadimu tilka Ahmad Al-Marzuki man yantami bisolikin Marzuki. Penyusunnya adalah Ahmad Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beliau adalah seseorang yang masih ada hubungan nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Sadiq Al-Masduq, maksudnya Rasulullah. Walhamdulillahi wassallallahu sallama ala nabi khairi man qad alama alima. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad, paling baik-baiknya makhluk yang memiliki ilmu, wal ali, dan kepada para keluarganya, washabi, para sahabatnya, wa kulli mursyadi, dan setiap orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wa kulli man yahtadi bi khairi huda, dan semoga tercurahkan kepada siapapun orang-orang yang ikut terhadap paling baik-baiknya petunjuk. Wa as'alal karima ikhlasul amal, saya memohon kepada Allah agar amal yang saya lakukan ini dalam mengarang kitab ini ikhlas. Ikhlas itu ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas itu adalah menyembah, beribadah murni karena Allah, tidak karena pahala, tidak karena surga, tidak karena neraka. Murni karena Allah yang layak disembah, karena Allah yang layak disembah, bukan karena ada iming-iming surga, iming-iming neraka. Tapi itu tetap ikhlas. Kalau yang kedua, yang tingkatan ikhlas yang kedua ya tadi, beramal karena beramal taat kepada Allah karena mencari sawabnya, mencari pahalanya, dan karena takut siksanya. Ini pun juga masih derajat ikhlas yang berbeda. Derajat ikhlas yang paling bawah adalah beribadah kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan, dari ibadahnya. Kayak contoh, kita baca waqiah agar kaya, agar dilancarkan rezekinya, itu termasuk
Ikhlas, derajat ikhlas yang paling rendah. Di bawahnya itu sudah riya. Di bawahnya itu sudah riya. Kalau riya itu beramal karena mencari pujian orang lain. Amal karena itu. Beramal karena orang lain. Kalau beramal karena dapat uang, tidak masalah. Tapi tetap kita harus menisbatkan ibadah ini kepada Allah. Ibadah ini untuk Allah. Tapi mungkin saja ada ibadah yang lupa. Sekarang kan ada orang yang takut melakukan kebaikan karena takut riya. Itu salah. Kalau dalam teori tasawuf itu ketika khotor itu kan kekhawatiran. Ketika khotor seseorang itu mengarah kepada khawatir riya, melakukan taat karena takut riya, meninggalkan taat karena takut riya, ini sudah salah. Yang harus dia lakukan adalah, yang lebih baik dia lakukan adalah melakukan ibadah. Kan belum tahu ini riya atau tidak. Belum mesti saya nanti riya pada kenyataan. Yang saya khawatirkan riya, tapi ketika terjadi belum mesti riya. Dilakukan. Kok muncul riya di tengah-tengahnya? Jadi nama sekuat-kuatnya. Kalau nggak bisa, kalau nggak kuat melawan itu ya wes. Sebatas itu kemampuan. Lawan semampu. Di ujung-ujungnya kita melatih. Yang dikatakan sama Fudel Biyad, seorang sufi, tarkul amal min ajli nasriyah, tidak beramal karena orang lain, riya. Tidak beramal karena takut disangka riya sama orang lain, riya. Wal amal min ajlina syirkun, modelnya ya riya cuma lebih parah. Wal ikhlas ayu afiqallahu bikuma. Al ikhlas di tengah-tengah itu semoga Allah memberikan kesembuhan dari keduanya, menyelamatkan kita dari kita. Beramal bukan karena manusia, tidak beramal bukan karena manusia. Jadi sampai tidak ngaji karena takut disangka riya sama orang-orang, itu masih yang pertama. Riya, tidak ngaji karena takut disangka riya. Tarkul amal min ajli nas, karena orang lain, tidak beramal karena orang. Sama itu akidat al-awami min wajibin fitini bitamami, kita artinya Tuhan. Wanak as'alil karim ikhlas, wanak aku liman biha qadishtagol. Permintaan Kimalik yang kedua adalah agar kita ini bermanfaat bagi siapapun yang mempelajarinya, bersungguh-sungguh mempelajarinya. Abiyatuha maizu ba'dal jumlah, nya adalah sejumlah huruf maizu setelah ditotal. Tarihuha li hayyubar, sedangkan waktu penyusunannya itu jumlah ukuran dari 1280 58.
Sama itu Aqidatul Awami min wajibin fiddin tamam. Kitab ini diberi nama Aqidatul Awam min wajibin, menjelaskan tentang kewajiban fiddin dalam agama, di kewajiban itu ada yang maklum minaddin bid'ah. Semua orang tahu aslinya kewajiban sholat, akidah awam, akidatul awam, akidah yang makhluk. Sehingga ketika mengingkarinya, termasuk orang yang menentang ajaran Nabi. Menentang itu berarti menentang Allah. Menentang Allah itu berarti syirik. Allah a'lam bishawab.